Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang EJRT. Nah, terus jadi di video kali ini yang saya jelaskan itu mulai dari EJRT fundamental, terus cara konflik dari EJRT. Jadi langsung saja. Jadi EJRT adalah sebuah routing protokol dari dynamic routing. Nah, kalau otomatis masuk ke dalam dynamic routing, berarti hubungannya dengan OSPF, ISIS, dan juga LIP version 2 dan yang lain. Nah, cuman yang membedakan EJRT dengan yang lain adalah EJRT itu proprietary Cisco atau bisa kita bilang hanya bisa dipakai dari Cisco. Nah, EJRT juga memiliki ciri-ciri yang sama seperti OSPF, yaitu bisa support IPv6, terus 100% loop free, dan lain-lain. Nah, jika kita lihat juga di routing protokol, EJRT ini termasuk ke dalam distance vector. Dan untuk link step, OSPF dan ISIS. Nah, untuk perbedaan distance vector dengan link step adalah jika link step itu adalah OSPF, OSPF dan ISIS. Nah, terus habis itu kalau link step ini apa nih? Dia bisa menggambarkan satu jaringan full. Dia bisa menggambarkan sebuah topologi karena karena satu router itu bisa mengetahui semua router yang ada di sebuah jaringan. Sedangkan distance vector adalah dia router itu cuma mengetahui sampingnya saja. Jadi ketika mengirimkan pesan, maka akan dikirim dengan cara dilompat-lompat, dikasih terus menerus sampai kepada tujuan. Ya, kayak gitu. Terus ada juga kelebihan EJRT. Jadi kelebihannya itu satu-satunya protokol routing yang menggunakan filter backup. Dan selain memaintain tabel routing terbaik juga, ini EJRT bisa menyimpan backup yang terbaik juga untuk root setiap rute. Setiap kali terjadi kegagalan pada jalur utama, maka EJRT langsung lewat jalur alternatif tanpa menunggu sebuah waktu convergence. Dan summarization dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terus habis itu, karena kalau summarization bisa dilakukan di mana saja, itu lebih enak. Karena OSPF itu summarization-nya cuma bisa kita lakukan di router yang ABR dan ASBR. Terus yang ketiga, satu-satunya yang melakukan unequal load balancing. Jadi salah satu jadi selain dari kayak OSPF, ISIS, RIP2 mungkin itu pakainya equal load balancing, sedangkan EJRT makanya unequal load balancing. Terus langsung saja lanjut. Ini ada distance EJRT. Nah, terus intinya adalah kalau di distance EJRT ini ada 3 ciri-ciri, yaitu pertama advantage distance atau kita bisa bilang sebagai AD, yaitu jarak yang ditempuh backbone untuk mencapai tujuan. Untuk feasible distance, jarak yang kita tempuh untuk mencapai tujuan. Jalur yang terbaik menuju destination dinamakan successor. Jalur cadangan dinamakan feasible successor. Jadi bedanya AD dan FD adalah AD itu lompat satu kali ke tetangganya, sedangkan untuk feasible yang menuju ke tujuan.
dari source ke destination seperti itu. Dan EJRP itu mainannya dengan sebuah matrix. Apa itu matrix? Jadi EJRP akan mengirimkan sebuah hello paket atau sebuah paket untuk tetangga untuk network discovery dan recovery. Nah, jika router mengirimkan hello paket ini, pasti akan diterima oleh router lain. Dan juga kedua router akan menjalankan EJRP bersamaan. Nah, ada juga beberapa tipe paket EJRP, yaitu pertama hello, update, query, reply, acknowledgement. Pertama dari hello, jadi hello paket itu kita gunakan untuk mencari network. Jadi di saat router mengirimkan hello paket, maka router akan mencoba untuk menjadi network atau menjadi dengan net sebuah tetangga dengan router tujuannya. Terus ada update. Update ini dia akan mengirimkan paket secara terus menerus, atau kita bisa bilang berisi informasi routing yang akan dikirimkan ke router yang membutuhkan update. Jadi update ini dilakukan secara terus menerus agar ya dilakukan bisa juga ketika ada sebuah router baru masuk ke dalam EJRP. Dan update paket ini bisa dikirimkan menggunakan unicast maupun multicast. Terus ada juga query. Query paket ini digunakan saat EJRP sudah kehilangan jalur. Nah, jadi ketika EJRP ini kehilangan jalur, maka router akan mengirimkan query paket ke tetangga untuk menanyakan apakah memiliki jalur ke network tersebut. Jadi misalkan seperti ini, dia dari sini ke sini itu tidak bisa dari Jakarta ke Surabaya tidak bisa, maka dia akan tanya dengan router yang terhubung lagi atau router di Bandung atau router di Bandung. Dia nanya apakah masih ada jalan yang menuju ke Surabaya. Jadi itu dinamakan query. Dan reply itu kebalikan dari query. Jadi reply itu paket jawaban dari query paket, dan sifatnya ini sudah accept atau terpercaya. Nah, terakhir ada acknowledgement. Act ini adalah terima kasih atau menyatakan bahwa EJRP sudah bisa dijalankan dan terjadi sebuah konektivitas seperti itu. Nah, kalau sudah kita mengetahui dari fundamental dari EJRP, maka kita masuk ke configuration EJRP. Nah, ini kan di buku saya memakai EJRP 3. Sedangkan di sini saya menggunakan Cisco paket tracer. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita kerjakan config-nya. Nah, setelah kita mengetahui fundamental dari EJRP, maka kita lanjutkan saja masuk ke dalam sebuah topologi. Jadi di sini menggunakan Cisco paket tracer. Jadi Cisco paket tracer ini bisa dapat dari Net Academy. Nah, langsung saja. Kalau udah di sini ada EJRP Autonomous System, atau kita bisa bilang AS number. Autonomous System number. Gunanya ini adalah buat menghubungkan router EJRP router 0 router yang A dengan router yang B. Jadi jadi ASN number ini harus sama. Jika tidak sama maka tidak akan terhubung. Jadi langsung saja masuk ke router yang kiri. Terus kalau udah langsung saja. Pertama, sebelum kita ke EJRP, maka kita harus menambahkan IP address dan menyalakan interface. Terus habis itu no loopback. Nah, langsung saja interface no loopback, no shutdown, terus IP address 11.11.1 dan 5 terus int loopback 0.
Nah, kalau sudah menambahkan loopback dan nah kalau misalnya udah menambahkan router 0, sisa kalian tambahkan ke router 1 dan router 2 atau router tengah ke dengan router kanan. Jadi langsung saja di sini saya akan nge-fast forward. Nah, kalau sudah menambahkan IP address, maka kita langsung saja menambahkan atau masuk ke dalam materi EJRP. Jadi masuk ke dalam properti ini, terus ketik router EJRP 1. Nah, di sini saya menggunakan AS number 1. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, saya juga akan menjelaskan. Jadi interface loopback itu digunakan untuk mengidentifikasi sebuah router. Nah, jadi habis itu untuk advertise networknya agency itu merupakan proses mendaftarkan network yang terhubung dengan router ke dalam tabel routing yang nanti akan ditukarkan dengan router yang lain agar dapat membuat buffer untuk menuju network tujuan. Nah, ini jadi kita pertama masuk ke dalam router AGP dan jangan lupa dengan AS number yang sama. Terus masukkan network IP loopback dan juga network dari interface. Ini pertama masuk router AGP, masukkan network 1.1, terus network 11.0. Exit, kalau udah langsung masukin ke router tengah dengan router kanan. Kalau udah menambahkan router EJRP, maka setiap kita menambahkan seperti network interface di router 0 dan kita mau menambahkan di router 1, maka akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Jadi notifikasinya itu ada seperti bisa kita bilang itu agensi. Nah, di sini IP EJRP 1 network berarti tetangga 11.11.1. Ini IP di sini lewat fast ethernet 00 itu up dan menjadi new agency. Kalau udah kita lihat tabel routing dengan do show IP route. Nah, ternyata kurang. Jadi do show IP route. Maka kita bisa lihat di sini sudah ada config dari EJRP. Dan untuk EJRP dengan binary D, maka ada 3
3 banner mulai dari 1.1 menurut dia sendiri dan 2.2 dengan juga 11.11.0 dengan 22.0. Dan jika kita coba ping dari ke dari kiri ke kanan, maka bisa terkoneksi atau sama lain. Jadi seperti itu. Sekian dari penjelasan kali ini atau materi EJP kali ini. Semoga kalian bisa ambil ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.